kasih ini ya. Iya Bu. Iya. Kelasnya 10. Jadi 2. Nah, ada pelajaran apa Bu? Informatika. Informatika. Dengan kesempatan ya. Iya. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi ini apa? Untuk pembelajaran pada hari ini nanti peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis perangkat jaringan komputer. Yang pertama itu, kemudian yang kedua adalah mampu menjelaskan fungsi dari jaringan alat jaringan komputer, dan yang terakhir adalah peserta didik mampu menerapkan sosial emosional, keterampilan sosial emosional yang ada di KP. Itu ya? Iya. Ya, untuk selanjutnya area pengembangan yang sudah tercapai. Area yang ingin saya kembangkan dalam materi ini adalah mengenai perangkat jaringan komputer. Perangkat jaringan komputer. Iya. Jadi nanti anak-anaknya disiapkan agar Mengetahui jaringan komputer. Iya. ya. Terus strategi apa yang dipersiapkan ini? Untuk strategi di sini nanti saya menggunakan metode pembelajaran discovery learning ya. Nanti kita melakukan diskusi, kemudian menarik kesimpulan, kemudian peserta didik nanti melakukan presentasi di depan perwakilan satu kelompok. Seperti itu ini. Pakai diskusi gitu? Iya, diskusi. Oke, untuk anak-anak semuanya nanti silakan berperan aktif ya untuk pembelajaran ini. Semoga dilancarkan dan dijaga semuanya. Amin. Silakan. Ya, terima kasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Walaupun kalian puasa, tetap semangat. Niat kalian sudah tekad ya untuk puasa. Oke, sebelum mulai KBM hari ini, marilah kita melakukan budaya positif yang ada di sekolah kita, yaitu adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya harap peserta didik untuk berhidup. Bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Untuk kegiatan selanjutnya, seperti biasanya kita melakukan literasi membaca Al-Quran. Jadi saya mohon untuk sesi keagamaan membaca surat selanjutnya dari kemarin ya yang sudah dibaca. Silakan. Baca Quran surat As-Sajdah ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Ammal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun naru kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim. Inna fi dzalika laayat afala yasma'un. Shadaqallahul adzim. Baiklah, sebelum mulai PPM ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan lancar. Saya mohon ketua kelas Gosi memimpin untuk pembelajaran hari ini. Silakan Gosi. Di tempat duduk, siap gerak. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ya, oke. Untuk pelajaran hari ini informatika ya. Kemarin Bu Wiwin sudah WA kalian ya. Sebelum pelajaran dimulai, Bu Wiwin sudah mengingatkan kalian akan mengadakan pretest terlebih dahulu ya. Materinya adalah jaringan komputer dan internet atau perangkat-perangkat jaringan komputer. Kemarin sudah saya WA ya. Oke, sudah saya WA. Kira-kira masih ingat nggak perangkat jaringan komputer itu apa aja? Ada yang tahu nggak kira-kira? Silakan tunjuk jari yang masih ingat. Perangkat jaringan komputer. Ya, silakan. Perangkat jaringan komputer. Kalau nggak ada yang menjawab, saya tunjuk ya. Oke. Jaringan itu yang hardware sama software itu. Iya, betul. Ya, silakan. Siapa yang menjawab? Perangkat jaringan komputer. Alvina? Ya, Alvina. Contoh perangkat jaringan komputer apa? Contohnya kalau hardware itu router, Iya, router. Oke. server, Server. Satu lagi. switch, Switch. Oke, bagus sekali. Luar biasa ya. Yuk, yang jawab sekarang. Rivaldo, kira-kira perangkat jaringan komputer apa lagi? Selain switch, router, kemudian ada server, kira-kira apa lagi? Mouse, oke. Terus apa lagi? Monitor. Terus?
lagi? Server, siapa lagi? GPU, terus apa lagi? Sudah, oke. Saya ingin satu lagi ya, kira-kira. Zulfa Wibowo, perangkat jaringan komputer apa aja? Tadi dari yang belum disebutin ada komputer klien, Komputer klien, oke, bagus sekali. Kemudian ada modem, modem, oke ada ya. ONU, terus ODC, ODP, bagus sekali ya. Apa lagi? kabel UTP, Kabel UTP, luar biasa. kabel FO, FO. FO. Oke, ya anak-anak. Tadi pretest tadi sudah punya gambaran sedikit ya mengenai material ini. Jadi yang kita pelajari hari ini nanti, yang pertama adalah kalian bisa memahami ya perangkat-perangkat jaringan komputer yang ada di internet itu yang digunakan apa aja. Yang pertama itu. Kemudian setelah kalian mengetahui macam-macam perangkat jaringan komputer yang ada, adalah kalian bisa menyebutkan fungsi dari perangkat tersebut. Dan yang ketiga, tujuannya adalah pembelajaran ini adalah kalian bisa mengimplementasikan kompetensi sosial emosional ya. Kompetensi sosial emosional itu adalah kalian waktu nanti berkolaborasi, manajemen diri kalian sendiri, kemudian kesadaran diri sendiri, kemudian waktu berrelasi, dan yang satunya adalah mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi yang kita bahas nanti adalah jaringan komputer dan internet ya. Di sini ada saya tampilkan dulu ya. Tadi kan sudah di-review teman kalian ya. Perangkat jaringan komputer tadi ada router ya. Router tadi Alvina sudah menjawab. Kemudian ada yang namanya modem, modulasi, demodulasi ya. Kemudian ada yang namanya kabel. Kabel kemarin ada jenisnya banyak ya. Ada kabel UTP, STP. Kemudian nanti ada kabel FO ya. Kemudian nanti ada kabel yang namanya koaksial ya. Itu adalah jenis kabel. Kemudian tadi ada yang menyebutkan komputer server. Dalam suatu jaringan, kalau tidak ada server tidak akan terjadi pengiriman data. Pasangannya server apa? Komputer client. Jadi kalau misalkan sudah ada server, tidak ada client, tidak akan terjadi komunikasi antar data yang akan dikirim. Itu tidak cukup. Ditambah namanya perangkat yang namanya perangkat penghubung yang namanya router ya, router. Kira-kira ada yang tahu nggak fungsi router itu apa? Ya, yang bisa tunjuk jari ya. Lumayan kalian dapat nilai pretest di setiap kalian menjawab mata pelajaran saya. Apa itu fungsi router? Nah, oke, yuk. Ya, kita berfungsi sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. luar biasa. Kasih plus ya buat dia. Router itu fungsinya adalah menghubungkan dua jaringan ya, dua jaringan yang berbeda IP maupun berbeda kelas ya. Itu adalah router ya. Router itu bentuknya seperti ini ya, tampilannya seperti ini. Udah pernah lihat ya? Sudah praktik juga ya. Nah, ini namanya router. Router tadi fungsinya untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda topologi maupun kelas IP address-nya ya. Itu. Ini router fisiknya seperti ini ya. Ini router mereknya Mikrotik. Mikrotik ini adalah produk dari Rusia, Latvia yang ada di Rusia. Jadi produk-produk teknologi itu adanya di luar negeri ya. Itu ini router fungsinya sudah tahu ya. Tadi ada juga yang menyebutkan switch ya, switch ya. Switch. Ada yang tahu apa itu fungsi switch? Tadi dia sudah menjawab ya. Apa itu switch? Switch. Nah, ini ada switch ya, sampel switch. Perangkat switch itu seperti ini ya. Nah, perangkat switch. Apa itu switch? Ya, siapa yang bisa jawab? Dapat nilai pretest dari Buin. Setiap kali kalian menjawab pretest dari Buin. Ya, oke. Tanda, silakan. Apa itu switch? Switch merupakan perangkat yang berfungsi untuk mengalokasikan atau menghubungkan jalur lalu lintas data dari setiap segmen jaringan ke jaringan tujuan. Luar biasa, kasih plus ya. Ya, ini adalah fungsinya ya, meneruskan paket data yang mau dikirim dari server ke klien. Itu adalah switch ya. Switch itu jenisnya ada dua. Yang pertama adalah switch yang pasif dan switch yang aktif. Switch yang pasif itu ya bagaimana? Yang bergerak bukan ya. Yang aktif itu adalah yang bisa dikonfigurasi atau di manageable ya. Nah, ini adalah contoh switch manageable. Manageable itu berarti bisa dikonfigurasi. Itu namanya switch aktif. Sedangkan switch yang pasif itu yang ada di lab itu ya, yang panjang, ada portnya 24,
ada 12 port, 8 port, itu namanya switch pasif. Kenapa pasif? Dia hanya meneruskan pakai data tanpa kita konfigurasi. Kalau ini kan bisa dikonfigurasi, bisa untuk dipecah ke jaringan yang lebih kecil, namanya jaringan VLAN ya. VLAN. Kalau yang switch pasif, dia hanya meneruskan pakai data saja. Luar biasa ya ternyata anak-anak di sini ya. Oke, biar kalian lebih paham lagi mengenai materi yang ada di jaringan ini, nanti saya tampilkan perangkat-perangkat jaringan itu jenisnya banyak sekali dalam bentuknya ya, bisa disimak dulu ya. Berikut ini jenis-jenis perangkat keras jaringan komputer, antara lain yaitu yang pertama router. Nah, jadi router lainnya seperti ini aja ya. Perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga data dapat dikirim dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Dengan menggunakan router, kita bisa menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Sekilas, cara kerja router bisa dibilang mirip dengan Brace, yakni sama-sama meneruskan paket data, membagi jaringan menjadi beberapa segmen, atau menyatukan segmen-segmen jaringan tersebut. Hanya saja, router berada pada lapisan ketiga OSI. Yang kedua, wireless card. Wireless card merupakan salah satu perangkat jaringan yang dapat menghubungkan dua device secara nirkabel. Yang ketiga, LAN card. Sama halnya dengan perangkat jaringan yang lain, LAN card juga berfungsi menghubungkan dua atau lebih komputer dengan menggunakan media kabel. Perangkat ini biasanya banyak digunakan dalam jaringan LAN. LAN card juga bertugas mengubah aliran data yang berbentuk paralel menjadi bentuk serial sehingga dapat ditransmisikan melalui media jaringan seperti kabel UTP. Yang keempat, modem. Modulator, demodulator, atau yang sering disingkat dengan modem merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya. Data yang diberikan kepada komputer ke modem umumnya berbentuk sinyal digital. Maka dari itu, ketika modem mendapatkan data berbentuk sinyal analog, modem harus merubahnya terlebih dahulu menjadi sinyal digital agar dapat diproses lebih lanjut oleh komputer. Yang kelima, bridge. Bridge merupakan perangkat jaringan yang kedelapan, kabel jaringan. Kabel jaringan merupakan media transmisi berbentuk kabel yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih untuk saling bertukar data. Ada beberapa jenis kabel yang biasa digunakan seperti kabel UTP, STP, koaksial, maupun fiber optik. Biasanya, jenis kabel yang digunakan tergantung pada jenis topologi jaringan yang digunakan. Yang nomor 9, repeater. Repeater adalah perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi dari server agar perangkat lain bisa terhubung. Cara kerja dari repeater itu sendiri adalah dengan menerima sinyal dari server. Setelah melihat media yang saya tampilkan tadi, kalian sudah menambah pengetahuan kalian mengenai perangkat jaringan komputer ya. Yang ada banyak ya. Ada yang namanya kabel ya. Kabel itu nanti untuk jaringan yang menggunakan kabel. Kemudian ada yang namanya access point. Access point itu adalah untuk jaringan yang digunakan untuk jaringan nirkabel atau jaringan Wi-Fi ya. Kemudian ada namanya switch sama hub. Switch sama hub bedanya apa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Switch sama hub. Kalau kalian melihat dari penjelasan video tadi. Ya oke. Tadi ya silakan. Switch itu transfer datanya tadi lebih cepat ketimbang yang hub. Daripada hub. Iya. Oke, salah satunya adalah perbedaan switch sama hub adalah transfer data. Yang pertama itu ya. Yang kedua jumlah portnya. Tadi lihat nggak? Kalau hub itu hanya 8 ya. Kalau switch itu bisa sampai 12 ya. Seperti itu. Itu adalah jumlah portnya dan kecepatan transfer data.
luar biasa, kasih applause buat Nadia ya. Kemudian ada juga tadi yang namanya adalah router ya. Router tadi ini sudah ada sampelnya ya, menghubungkan jaringan satu dengan jaringan yang lain ya. Kemudian ada yang namanya wireless card. Kalau kalian punya laptop, di situ otomatis ada yang namanya wireless card, itu di mainboardnya ya, sudah on board di motherboardnya, nggak kelihatan. Tapi misalkan apabila wireless card kalian rusak, biasanya nanti kalian pakai wireless USB yang bentuknya sumber gitu ya. Sumber adalah ya yang sumber itu misalkan di sini rusak, biasanya antisipasinya menggunakan wireless USB. Kemudian ada LAN card. Nah, LAN card ini hubungannya dengan jaringan berkabel. Pasangannya LAN card apa? RJ45. Oke, benar ya. Kemudian ada modem, demodulasi ya, itu adalah untuk jaringan wifi juga dan jaringan fiber optik, itu pasangannya adalah modem. Kemudian ada yang namanya grid ya. Grid itu adalah fungsinya hampir sama dengan yang namanya access point, tetapi dia mencet ke segmen jaringan yang lebih besar lagi. Jadi dia akan lebih lagi ke jaringan yang lebih panjangnya lebih dari hanya satu user, tapi bisa berapa ya. Kemudian selanjutnya ada hub tadi sama switch sama fungsinya meneruskan paket data dari server ke klien, itu adalah hub atau switch. Kemudian kabel jaringan tadi ada FO, kemudian UTP, kemudian STP, ada koaksial ya gitu. Kemudian ada repeater. Apa tadi repeater? Repeater tadi apa? Penguat sinyal. Benar sekali ya. Jadi fungsinya repeater adalah memperkuat sinyal yang lemah dan memperluas jangkauan yang lebih jauh, itu adalah repeater. Jadi kalau jaringannya lemah dan mau dikembangkan ke jaringan lebih besar menggunakan jaringan wifi atau jaringan kabel, kalian berarti menambahkan hal yang namanya repeater. Oke, bagus ya. Dan terakhir adalah access point ya. Access point itu biasanya ada di kelas-kelas ya. Di luar situ ada access point ya, untuk mengantarkan ke wifi ke end user secara jaringannya. Misalkan kalian ingin memperdalam materi tersebut, kalian bisa melihat di LMS ya, di LMS-nya ini tadi, di materi JKI ya, JKI tadi. Di situ ada videonya ya, kalian bisa melihat lagi, refresh lagi. Dan di sini ada materi juga, materinya dalam bentuk software, kalian bisa membacanya ya. Bisa kalian pelajari, yang saya sudah jelaskan tadi sudah ada di sini semuanya ya. Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, selanjutnya saya ingin memberikan tugas ke kalian. Jadi silahkan kalian berhitung ya dari angka 1 sampai 4. 1 sampai 4. Oke? Dimulai dari sini ya. Nanti sana pojok saya. Oke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3. Gue 2, kamu 3. Oh 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. Oke kan? Iya. Oke, bagi yang dapat angka 1 ya, duduknya sebelah sini semua. 1. Kemudian yang 2 duduknya sebelah sini. Kemudian yang 3 sebelah sini semua. Yang 4 silakan di sebelah sini. Nah, kalian nanti ada tugas secara kelompok ya. Oke, kalian semuanya sudah menduduki kelompoknya masing-masing ya. Di sini Wiwin ada kertas ya. Nanti kita ada tugas ya. Tugasnya nanti kalian berkolaborasi antar anggota kalian ya. Tentukan satu anggota, satu kapten. Silakan. Yang menjadi kaptennya siapa? Oke. Kalau sudah menjadi kapten, silakan duduknya paling sebelah selatan. Kemudian tentukan 1 sebagai nanti adalah dia komandannya. Dan perkaitannya ini game, tetapi ini juga berkaitan dengan materi kita tadi, perangkat jaringan komputer. Di layar sudah ada 10 jenis perangkat jaringan komputer ya. Oke, silakan semuanya menghadap ke utara semua. Tidak boleh bersuara. Tidak boleh bersuara. Pastikan kalian semuanya membawa pulpen.
Oke, kalau sudah paham, kalau sudah paham, kalau saya sudah mulai instruksi ya, instruksi, berarti kalian sudah mulai gambar. Perhatikan, untuk kapten, silakan gambar di antara 10 ya, 10 perangkat jaringan yang ada di layar itu. Pilih salah satu ya. Pilih satu aja, satu aja. Sudah siap belum? Nanti komandan gambaran endingnya kalian gambar kasih nama. Prinsipnya kalian percaya sama teman kalian, jangan tengok-tengok ya. Percaya sama teman kalian. Ulang kak. 1, 2, 3, ulangi. Guru akan melakukan dulu sebentar ya. Biar kalian fresh, kalian habis mikir ya, menggambar apa itu perangkat jaringan di dalam di belakang punggung teman kalian ternyata sulit, tidak semudah menggambar intan di hati mereka ya. Ya, oke. Sudah selesai ya. Saya ingin kalian duduk ya dengan tangan ya. Tangan yang santai gitu. Oke. Kalian habis gambar sih. Mungkin banyak otot-otot tangan kalian, pikiran kalian yang tegak ya. Silakan duduk dengan santai ya. Pejamkan mata kalian ya. Pejamkan mata kalian. Silakan pejamkan mata kalian. Kemudian silakan tangan kalian di atas paha kalian. Silakan pejamkan mata kalian semuanya. Silakan pejamkan mata kalian. Silakan kalian berimajinasi. Ayo pejamkan mata ya. Silakan kalian berimajinasi hal lucu atau hal yang berkesan yang pernah kalian alami. Yang pernah kalian alami. Ya. Silakan kalian pejamkan mata kalian dalam kondisi rileks, ambil nafas dari hidung pelan-pelan, kemudian kalian pelan-pelan juga. Oke, ambil nafas lagi, rasakan udara yang masuk. Udara yang masuk, perlahan ya. Keluarkan energi negatif kalian secara perlahan. Ambil energi positif, ya. Ambil energi positif, kemudian tanamkan di dalam jiwa kalian. Biar tumbuh jiwa-jiwa yang positif. Ya. Ambil nafas lagi, keluarkan pelan-pelan. Ambil nafas lagi, keluarkan. Ambil nafas lagi dan keluarkan pelan-pelan. Gerakan tangan kalian secara perlahan. Buka mata kalian pelan-pelan secara perlahan. Gimana rasanya? Saya bayangkan kok sampai ada yang ketawa. Saya bayangkan apa yang pernah kalian bayangkan. Imajinasi apa yang kalian bayangkan ya? Jadi punya jadi. Oh jadi apa? Oh ya ya.
energi yang positif. Oke, sekarang kita kembali ke game tadi kita ya. Gamenya adalah perangkat jaringan tadi ya. Kalian sudah punya kapten. Kapten kalian sudah membuat satu perangkat jaringan komputer. Dan tentuin kapten kalian. Ya. Saya ingin tahu dulu kapten satu Gita. Kamu membuat perangkat jaringan komputer apa? Kabel jaringan. Oke, coba dibuka. Oke, kabel jaringan. Kabel jaringan kan kabel FO atau kabel UTV? Kabel jelas. Kabel UTV ya. Oke, saya lihat dulu. Sampelnya kayak apa? Ya, oke. Kabel UTV ya. Kalau FO itu satu, biasanya satu ya. Oke, kabel UTV. Kapten keempat. Crash card. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perangkat jaringan. Jaringan yang dipilih tadi router. Silakan mendeskripsikan router dan kenapa kok antara kapten sama komandan hasilnya beda. Kaptennya bilang router, kemudian komandannya bilang switch. Nah, nanti dicari penyebabnya di antara anggota ini yang mulai miskomunikasi di sebelah mana ya. Oke. Ya, silakan mulai dari Yudhistira. Tadi kamu membuat apa ya? Kemudian kok bisa miskomunikasi terus sampai switch ya. Switch sama kamu itu jauh. Kalau switch sama apa nyambung? Kalau switch sama router. Iya. Ya, silakan. Itu dihitung di sini. Ya, silakan Yudhis. Saya tadi menggambarkan sebentuk segi pandang dengan faktor di dalamnya. Kemudian fungsi dari router apa? Yang sebenarnya adalah menyambung data atau mengantarkan data dari komputer dari klien satu ke klien lainnya berbeda. Bisa dilihat kan gambar routernya? Ya. Oke, itu gambar router ya. Router itu seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua, tadi ada buat apa tadi? Mana gambarnya? Oke. Kaptennya. Kemudian ada 4 port ya. Port untuk jaringan internet ada 4. Tadi sudah benar. Kemudian endingnya menjadi switch. Tadi ada kesalahan di beberapa personil. Apa yang menjadi penyebabnya ternyata karena ada perbedaan pemikiran ya. Pemikiran yang digambar ternyata berbeda. Kurang percaya diri. Salah satunya tadi punyanya tadi kurang percaya diri ya. Seharusnya tadi sudah 4 ditambahin lagi, berarti kurang percaya diri. Nah, dalam pembelajaran ini tadi ada hikmahnya adalah pembelajaran kompetensi sosial emosional. Ya, kalian berdiskusi dengan teman kalian, percaya sama teman kalian tanpa harus menengok, tanpa harus mendengarkan teman kalian. Itu dari di pos tak? Nak di pos. Aku tak. 1, 2, 3. Kami datang untuk hadir dan bersemangat. Kami datang untuk hadir dan bersemangat. Kami datang untuk hadir untuk datang. Kami datang untuk hadir dan bersemangat. Kami datang untuk hadir dan bersemangat. Kami datang untuk hadir dan bersemangat. Kami datang untuk hadir untuk datang. Kami datang untuk hadir dan bersemangat. Kami datang untuk hadir dan bersemangat. Kami datang untuk hadir dan bersemangat. Kami datang untuk hadir untuk datang. Kami datang untuk hadir dan bersemangat. Ini adalah membuat infografis ya. Infografisnya nanti mengenai perangkat jaringan yang sudah ada ya. Pilih ya, pilih kemudian nanti silakan dibuat infografis, boleh PowerPoint, boleh nanti menggunakan Canva, boleh menggunakan aplikasi yang lainnya. Kalau sudah diupload di LMS. Paham? Any question? No. Oke. Sudah paham semua materi hari ini? Oke. Kalau sudah paham, saya minta tolong merefleksi 2 anak ya. Karena
29. Oke, tanggal 29 silakan maju ke depan. Sama sekarang di berapa ya? Kapan dulu? Nanti tadi oh yang 10 aja. Oke, apa dulu? Yang mana lagi? Oke, silakan merefleksi pembelajaran yang sudah diberikan ini tadi. Silakan. Pindah dulu ya. Refleksi hari ini untuk pembelajaran yang diberikan sangat bermanfaat sekali bagi kita semuanya. Kita bisa mengenal perangkat-perangkat komputer juga untuk game kali ini seru sekali. Oke, sudah ada kesulitan? Konsep Sudah, oke. Refleksi hari ini sangat menyenangkan. Mengatakan data dari website. Oke, sangat luar biasa, kasih apa? Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalau tidak ada pertanyaan, teman-teman juga sudah merefleksi. Ternyata ada keseruan dan kalian sudah bisa mengambil kesimpulan materi hari ini adalah perangkat jaringan komputer. Ada router, ada switch, fungsinya router, kemudian fungsinya switch. Sangat luar biasa secara keseluruhan kalian sudah menguasai. Tinggal tugasnya diupload di LMS. Jangan lupa ya anak-anak ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini saya akhiri. Tapi sebelum pembelajaran ini saya akhiri, materi minggu depan adalah topologi jaringan. Kalian boleh membaca-baca dulu referensinya di buku elektronik yang ada di LMS, dibaca sebelum materi selanjutnya. Oke, selamat siang. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya hari ini tadi pembelajarannya, anak-anak juga sudah senang, Bumi juga menyampaikan materinya kayaknya wow banget gitu ya. Dari Kaji Bu Wiwin, saat praktek pembelajaran ini, apa yang masih dengan rasa kurang gitu dari pembelajaran ini? Yang saya merasa kurang mungkin kolaborasi antar anggota dari masing-masing kelompok kurang kolaborasi. Karena mungkin karena posisinya memandang tadi ya, mengulang tadi. Jadi kan tidak bertatap hadapan. Memang kita konsep seperti itu adalah untuk membentuk kompetensi sosial pada anak. Kompetensi sosial emosional pada anak mengenai kepercayaan diri, kemudian berelasi, kemudian manajemen dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Oke, untuk KSE ini sudah tampak belum? Maksudnya sudah berhasil tergali belum dari KSE? Sudah tergali, tadi buktinya sudah ada kolaborasi di antara 4 kelompok. Satu kelompok yang dimana mungkin komunikasinya dia capek, kita maklumi ya. Beberapa anggota yang ternyata miskomunikasi, ternyata secara keseluruhan anak-anak percaya dirinya ada, kemudian berrelasi dengan teman juga ada, kemudian mengambil keputusan bertanggung jawab juga ada. Semua KSE ada sih. Ini sudah all out semuanya Iya, ya? all out semua. Oke, luar biasa Bu, saya di belakang tuh mengamati sangat hidup gitu loh pembelajarannya, dan anak juga tidak bosan gitu ya dengan materi yang mungkin sulit ya Bu ya, Iya. dengan berbagai macam jaringan ya, Komponen jaringan. Oh iya. Kemudian Bu, setelah tadi tergali masalahnya seperti itu, setelah pembelajaran tadi, rencana tindak lanjutnya atau RTL-nya menurut Rencana tindak lanjutnya tadi problemnya adalah mengenai kurang kembangkan dalam kolaborasi. Berarti saya rencana tindak lanjutnya tidak jauh dari itu Bu. Jadi saya akan lebih banyak membuat kelompok-kelompok lebih kecil lagi anggotanya. Mungkin ya, lebih kecil lagi 4 anggota kelompok itu akan lebih efektif. ya, karena untuk kerjasamanya, untuk membangun ini apa namanya, gotong royongnya, ini lebih ini ya Bu ya, lebih kuat. daripada kan banyak dan kondisinya ini lurus soalnya Iya, ya, lurus. diskusinya juga Iya. agak susah. Iya betul Bu. Ada lagi Bu Wiwin yang mau disampaikan? Sudah cukup Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih juga Bu Wiwin. Ya, saya diberi kesempatan untuk menjadi observer ya untuk pembelajaran Ibu Wiwin. Semoga dengan pembelajaran ini tadi bisa meningkatkan kualitas sekaligus nanti tujuan dari pembelajaran tercapai. Ya, amin. Terima kasih Bu.
Terima kasih, mohon maaf kalau saya ada salah kata. Sama-sama, Bu. Selamat pagi semuanya.